Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim. Sebelum kita mulai, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kita terus semangat menghadirkan konten Islami yang bermanfaat. Jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar, seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, agar kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap sholawat yang kita lantunkan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin. Langsung saja, kita mulai kisah penuh hikmah ini. 1. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub AS dan merupakan cucu dari Nabi Ishak AS. Beliau lahir dalam keluarga yang diberkahi dengan kenabian. Namun, sejak kecil Nabi Yusuf menghadapi kecemburuan dari saudara-saudaranya. Allah telah menyiapkan Nabi Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak. Dan demikianlah Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi. Quran Surat Yusuf 6. Kisahnya menjadi teladan tentang kesabaran dan keimanan. 2. Nabi Yusuf adalah salah satu manusia yang sangat tampan di dunia. Ketampanannya membuat semua orang kagum, hingga menjadi bahan pembicaraan. Para wanita Mesir pun sampai melukai tangan mereka saat melihatnya. Maka ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum. Quran Surat Yusuf 31. Ketampanan ini menjadi ujian baginya untuk tetap menjaga kesucian. Ia memilih keimanan di atas rayuan duniawi. 3. Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi ini adalah tanda kenabian yang diberikan oleh Allah sejak kecil. Nabi Yakub, ayahnya, memahami mimpi ini sebagai wahyu dari Allah. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Quran Surat Yusuf 4. Mimpi ini menjadi awal dari perjalanan hidupnya yang penuh hikmah. Namun, ia diminta ayahnya untuk merahasiakannya dari saudara-saudaranya. 4. Saudara-saudara Nabi Yusuf iri dan berencana mencelakakannya. Mereka merasa Nabi Yusuf lebih disayangi oleh Nabi Yakub dibandingkan mereka. Rasa iri tersebut membuat mereka memutuskan untuk membuang Nabi Yusuf. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat. Quran Surat Yusuf 9. Namun, Allah melindungi Nabi Yusuf dari kejahatan saudara-saudaranya. Kejadian ini menjadi ujian pertama bagi kesabaran Nabi Yusuf. 5. Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Setelah mereka berpura-pura mengajak Yusuf bermain bersama, mereka menjebaknya. Nabi Yusuf yang saat itu masih kecil harus menghadapi kegelapan sumur. Lalu mereka memasukkan Yusuf ke dasar sumur. Quran Surat Yusuf 15. Namun, Allah menguatkan hatinya dengan wahyu bahwa ia akan selamat. Sumur itu menjadi awal perjalanan menuju takdir besar dari Allah. 6. Nabi Yusuf ditemukan oleh kafilah yang sedang mengambil air dari sumur. Kafilah tersebut menemukan Yusuf dan menganggapnya sebagai budak biasa. Mereka kemudian menjual Nabi Yusuf di pasar budak Mesir dengan harga murah. Lalu datanglah sekelompok musafir. Kemudian mereka menurunkan timbanya. Quran Surat Yusuf 19. Nabi Yusuf dijual tanpa mengetahui bahwa ia adalah seorang nabi pilihan Allah. Namun, takdir Allah mengarahkan Yusuf ke istana Raja Mesir. Nabi Yusuf menjadi pelayan di rumah seorang pembesar Mesir bernama Al-Aziz. Di rumah ini, Nabi Yusuf tumbuh dewasa dengan akhlak yang mulia. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur, bijaksana, dan sangat diandalkan. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya. Quran Surat Yusuf 21. Allah mengangkat derajat Yusuf meski ia awalnya seorang budak. Namun, ujian berat segera datang menghampirinya. 8. Istri Al-Aziz mencoba menggoda Nabi Yusuf dengan berbagai cara. Namun, Nabi Yusuf tetap menjaga kehormatannya dan menolak ajakan tersebut. Ketampanannya menjadi ujian berat. Tetapi imannya kepada Allah sangat kuat. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Quran Surat Yusuf 23.
Nabi Yusuf lebih memilih penjara daripada mengikuti hawa nafsu. Peristiwa ini menjadi teladan bagi kita dalam menjaga kesucian diri. 9. Nabi Yusuf difitnah dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Istri Al-Aziz memutarbalikan fakta dan menyalahkan Nabi Yusuf. Meskipun tidak bersalah, Nabi Yusuf menerima hukuman dengan ikhlas. Kemudian mereka memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu. Quran Surat Yusuf 35. Di penjara, Nabi Yusuf tetap menjadi sosok yang sabar dan bertakwa. Ia bahkan berdakwah kepada para tahanan tentang keesaan Allah. 10. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi dua orang tahanan di penjara. Salah satu mimpi itu menjadi kenyataan dan membuat Nabi Yusuf dikenal. Wahai sahabat penjaraku, adapun salah seorang di antara kalian. Quran Surat Yusuf 41. Keahliannya dalam menafsirkan mimpi adalah karunia dari Allah. Ia menggunakan karunia ini untuk menyampaikan dakwah kepada para tahanan. Penafsiran mimpi ini juga menjadi jalan menuju kebebasan Yusuf. Berikut 10 fakta tambahan tentang Nabi Yusuf, melengkapi hingga 20 fakta, masing-masing 6 baris dan dilengkapi dalil dari Al-Quran. 11. Nabi Yusuf dipanggil oleh Raja Mesir untuk menafsirkan mimpinya. Raja bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau serta kering. Nabi Yusuf menjelaskan bahwa mimpi itu tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Dan Yusuf berkata, supaya kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut dengan giat. Quran Surat Yusuf 47. Penafsiran Nabi Yusuf membuat raja terkesan dan menghormatinya. Inilah awal mula Nabi Yusuf mendapatkan kedudukan tinggi di Mesir. 12. Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan Mesir. Setelah menjelaskan mimpi raja, Yusuf dipercaya untuk mengelola sumber daya Mesir. Beliau bertugas menyelamatkan rakyat dari kelaparan akibat kekeringan panjang. Berkata raja, jadikanlah dia bendaharawan negeri, Mesir. Quran Surat Yusuf 55. Nabi Yusuf menggunakan ilmunya untuk kebaikan umat manusia. Kebijaksanaan dan keadilannya menjadikannya pemimpin yang dihormati. 13. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Mereka tidak mengenali Yusuf yang kini menjadi pemimpin besar di Mesir. Nabi Yusuf menguji mereka untuk melihat apakah mereka telah berubah. Dan saudara-saudara Yusuf datang kepadanya. Lalu mereka masuk ke tempatnya. Quran Surat Yusuf 58. Meski menyimpan rasa sakit masa lalu, Yusuf tetap bijak dan sabar. Ia membantu mereka dengan kebaikan meski mereka pernah menyakitinya. 14. Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya membawa Bunyamin, adiknya. Saat membantu mereka, Nabi Yusuf meminta agar adiknya dibawa ke Mesir. Bunyamin adalah adik kandung Yusuf yang sangat ia rindukan. Yusuf berkata, bawalah kepadaku saudaramu seayah. Quran Surat Yusuf 59. Permintaan ini adalah bagian dari rencana Yusuf untuk menyatukan keluarganya. Saudara-saudaranya kembali ke Kanaan untuk memenuhi permintaan Yusuf. 15. Nabi Yusuf menahan Bunyamin dengan meletakkan piala emas di karungnya. Ini adalah strategi Yusuf untuk memastikan adiknya tetap bersamanya. Ketika saudara-saudaranya mengetahui hal ini, mereka sangat cemas. Kemudian dia mulai memeriksa karung-karung mereka sebelum karung saudaranya. Quran Surat Yusuf 76. Yusuf ingin menguji apakah saudara-saudaranya akan membelanya kali ini. Rencana ini menjadi jalan untuk memperlihatkan perubahan hati mereka. 16. Saudara-saudara Nabi Yusuf menunjukkan penyesalan atas kesalahan mereka. Setelah diuji, mereka mengakui kesalahan mereka terhadap Yusuf di masa lalu. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami. Quran Surat Yusuf 91. Yusuf, dengan kebaikannya, memaafkan mereka tanpa dendam. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya pengampunan dan kasih sayang. Reuni keluarga Yusuf menjadi momen penuh haru.
17. Nabi Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengungkapkan bahwa ia adalah adik mereka yang dulu mereka buang. Yusuf berkata, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku." Quran Surat Yusuf 90. Mendengar itu, saudara-saudaranya terkejut dan merasa sangat bersalah. Yusuf menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa semua ini adalah rencana Allah. Pengungkapan ini menjadi momen penuh hikmah dan pengampunan. 18. Nabi Yusuf mengirim bajunya kepada ayahnya, Nabi Yakub. Baju Yusuf digunakan untuk mengembalikan penglihatan Nabi Yakub yang telah buta karena terlalu banyak menangis. "Pergilah dengan membawa baju gamisku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku." Quran Surat Yusuf 93. Ketika baju itu sampai, Nabi Yakub kembali bisa melihat. Ini menjadi momen penuh kebahagiaan bagi keluarga Nabi Yusuf. Pengorbanan Nabi Yakub akhirnya terbayar dengan kebahagiaan besar. 19. Keluarga Nabi Yusuf pindah ke Mesir dan hidup bersama. Setelah bertemu kembali, seluruh keluarga Nabi Yusuf memutuskan tinggal di Mesir. Dan Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Quran Surat Yusuf 100. Saudara-saudaranya sujud hormat sebagai simbol penghormatan, bukan penyembahan. Mimpi Yusuf di masa kecil akhirnya menjadi kenyataan. Kisah ini menunjukkan kebesaran rencana Allah yang penuh hikmah. 20. Kisah Nabi Yusuf adalah pelajaran besar tentang iman, sabar, dan pengampunan. Allah mengakhiri kisah ini sebagai tanda kebesarannya bagi manusia yang mau berpikir. Sungguh, pada kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Yusuf 111. Nabi Yusuf menjadi contoh keteguhan iman meski menghadapi ujian berat. Kisahnya juga mengajarkan pengampunan kepada orang yang telah berbuat salah. Setiap peristiwa dalam hidup Yusuf adalah bukti kuasa Allah yang tak terbatas.